hormati Bapak Panitia, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, dan ini satu kehormatan bagi saya, di mana saya diminta untuk mengampu materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, ya, begitu. Ya, ini mahasiswa ya. Tangkap mahasiswa, saya senang begini. Jadi artinya bahwa kita akan pahami lebih lanjut tentang tugas kewenangan seorang jurnalistik, ya. Yang perlu dipahami bahwa seorang jurnalistik atau wartawan, baik wartawan online maupun tulisan, ya, itu tetap bernaung kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Wah, ini saya udah kenalan dulu ya. Tapi sudah sebagian ada yang kenal atau ada yang belum. Jadi saya perkenalkan, siapa ya? Saya Pak Imam SBY, biasa dipanggil itu. Dulu saya pernah menjadi anak buahnya Pak Imam Santoso. Ini beliau ya, yang di depan. Di Media Kontak, ya Pak Imam ya. Ya, di Media Kontak. Kemudian proses perjalanan karir saya sambil jadi wartawan, saya kuliah lagi. Jadi, selesai saya kuliah di S1 Ilmu Hukum, kemudian tetap masih dulu cari peluang lain. Saya membuat lembaga swadaya masyarakat, Badan Investigasi Keluarga Rakyat Indonesia. Dulu juga bikin LSM Peduli Pendidikan Kabupaten Pemalang, dan pernah masuk di dalam struktural media Pemalang Post, majalah Pemalang Post, Pak. Saya pimpinan redaksi zaman Pak Munir, bupatinya, begitu. Baik, saat ini saya menjadi dosen tetap tentunya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, mengampu mata kuliah banyak, Fakultas Hukum, ya. Kemudian menjadi mediator non hakim Pengadilan Negeri Pemalang, mediator non hakim Pengadilan Negeri Batang, mediator non hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, mediator non hakim Pengadilan Agama Pemalang. Itu. Oke. Kita tidak usah yel-yel. Saya hanya akan meminta kepada teman-teman jurnalistik yang bisa menjawab ini. Apa pengertian pers? Saya kasih door prize katanya Pak Ibu, agar bisa menjawab. Oke Bu. Pengertian pers. Pengertian pers itu persurat kabaran pada waktu itu. Lanjut yang lain, yang tepat. Merupakan pengantar kita. Oke, lanjut yang lain. Pers merupakan kegiatan dalam rangka tulis-menulis berita dan juga menyampaikan informasi. Ada yang lain? Mengantar orang sosial, mengantar warna. Oke. Pers itu adalah memberitahukan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat untuk masyarakat. Oh gitu ya, dari rakyat untuk rakyat katanya, itu slogan TNI. Nanti lembaga yang bergerak dalam publikasi, pengantar berita, Semua kegiatan tentang pemberitaan. Coba Mas Alwi. Ini saya mendapatkan pengertian pers itu dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 99. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengulas, dan menyampaikan informasi publik. Artinya rekan jurnalistik mau pakai Google, mau baca sesaat, chipnya adalah AWIN-nya. Ya, buat Mas Alwi, silakan Mas. Kayaknya harus pinter-pinter. Yes. Yes. Ya, oke. Kita nanti ada tes lain. Oke, ini pengertian pers sendirian.
Pengertian pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Ya, inti dari pers itu seperti itu. Kemudian kita bicara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Jadi rekan-rekan jurnalis ini bekerja dilandasi hukum ya, Nomor 40 Tahun 99 ini tentang pers. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kemerdekaan pers, mengatur hak dan kewajiban wartawan, serta mengidentifikasi peran pers dalam tatanan demokrasi di Indonesia. Ya, artinya rekan-rekan jurnalis ini tidak liar. Ya, rekan-rekan jurnalis bekerja berdasarkan perintah undang-undang. Gitu. Jadi tidak usah khawatir. Ya, oke. Pada pasal 1 memberikan definisi sebagai istilah kunci dalam undang-undang ini seperti pers ini tadi, perusahaan pers, wartawan, hak tolak, sensor dan sebagainya. Pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistis meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Itulah tugas pers. Ya. Fungsi, asas, fungsi dan hak, kewajiban dan peran pers. Asas pers ini prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ya. Jadi asas ini mengatur pers harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku serta menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Asas pers ini mencerminkan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik di Indonesia. Jadi pers merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan demokrasi dan kemerdekaan berekspresi. Ya, asas ini memberikan arah bagi teman-teman jurnalis untuk beroperasi dengan menjaga kebebasan dan tanggung jawab sosialnya. Ya, nanti kita akan bicara hak dan kewajiban. Ini ada asas kemerdekaan. Ya, asas ini berarti pers bebas dalam menjalankan fungsinya tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, baik dari pihak pemerintah, swasta maupun individu. Saudara bebas. Ya, kemudian kemerdekaan pers bertujuan untuk memastikan bahwa media dapat melaporkan fakta dan menyampaikan opini secara objektif, jujur dan bertanggung jawab tanpa ada tekanan atau sensor. Kemerdekaan ini dilindungi oleh undang-undang. Ya. Namun tetap harus sesuai dengan hukum dan kode etik yang berlaku. Karena di dalam undang-undang pers ini juga ada kode etik jurnalistik namanya, ya. Oke. Asas demokrasi. Jadi pers memiliki peran penting dalam mendukung asas demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan keterbukaan informasi, partisipasi publik serta pengawasan terhadap kekuasaan. Jadi pers berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, mendorong partisipasi publik dan menjadi alat kontrol sosial. Pers harus menjamin bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Ini asas pers, kemudian asas keadilan, asas profesionalisme, ya, asas keseimbangan dan kebenaran. Artinya di sini pers harus selalu menyampaikan berita dengan asas yang seimbang, asas kebenaran. Jadi keseimbangan berarti memberikan ruang yang cukup bagi semua pandangan atau pihak yang terlibat dalam suatu masalah. Sedangkan kebenaran berarti setiap berita yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Jadi harus benar-benar melakukan investigasi. Pers bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa informasi yang mereka sajikan kepada publik adalah informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Ya. Kemudian asas kepentingan umum. Ini asas kepentingan umum yang mengharuskan teman-teman jurnalis untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Jadi pers harus memprioritaskan informasi yang relevan dengan kehidupan publik dan yang dapat membantu masyarakat membantu keputusan yang lebih baik. Hal ini juga berarti bahwa pers tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi kelompok tertentu yang merugikan kepentingan masyarakat. Ini tidak boleh. Nah, kesimpulannya ya, jadi di dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menekankan pentingnya kemerdekaan, demokrasi, keadilan, profesionalisme, keseimbangan, kebenaran, dan kepentingan umum dalam praktek jurnalistik. Dengan memenuhi asas-asas ini, pers diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan yang demokrasi dan adil di Indonesia tentunya. Apa sih fungsi pers sendiri? Ini fungsinya. Fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan. Ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Inilah fungsi pers. Fungsi informasi, menyediakan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Jadi pers menjadi sumber informasi bagi publik tentang berbagai peristiwa dan kejadian. Ini fungsi informasi. Kemudian fungsi pendidikan, meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui informasi yang edukatif. Pers berperan memberikan wawasan, membentuk pemahaman yang benar dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah hiburan. Pers juga menyediakan konten yang bersifat hiburan seperti berita ringan, berita common interest, hiburan, dan lain-lain ya. Tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku, tentunya begitu. Fungsi kontrol sosial. Terus ada fungsi ekonomi. Nah, sekarang kita bicara tentang hak pers ini. Pada pasal 4 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, hak-hak yang dimiliki oleh pers, yaitu kemerdekaan pers itu dijamin oleh negara, ya kan? Kemudian hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi. Terus ada hak tolak. Wartawan memiliki hak untuk tidak mengungkapkan identitas sumber berita yang meminta untuk dirahasiakan. Demi melindungi narasumber, hak ini bertujuan untuk menjamin kebebasan pers dalam mengumpulkan informasi yang berharga bagi publik. Jadi kita kan ketemu narasumber ya, Pak, tolong kasih direkod dong Pak, gitu. Jangan dipublikasikan narasumber. Nah, kita ada hak menolaknya di sini. Kemudian kewajiban. Pada pasal 5 mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh pers. Yang pertama adalah menyajikan berita yang benar dan akurat. Ini kewajibannya. Yang kedua adalah melayani hak jawab. Ya. Jadi teman-teman jurnalis ini memberikan ruang kepada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan untuk memberikan tanggapan atau penjelasan yang dikenal sebagai hak jawab. Jadi tetap tidak karena bebas kemudian tidak teratur ya. Jadi pihak yang dipublikasi oleh teman-teman media punya hak untuk meminta ruang kepada panjenengan memberikan hak jawaban atau tanggapan atas tulisan yang saudara tulis itu. Terus melayani hak koreksi. Pers juga harus melayani hak koreksi, yaitu hak pihak tertentu untuk meminta perbaikan atas kekeliruan atau ketidakakuratan informasi yang telah diterbitkan. Ini kewajiban pers tadi. Ini materinya kita banyak, tapi waktunya sedikit Pak Imam ya. Oke, mendorong partisipasi publik, memberdayakan masyarakat, mewakili kepentingan publik. Kesimpulannya ya, asas fungsi hak kewajiban dan peran pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 menegaskan bahwa pers memiliki posisi yang sangat strategis dan
strategis dalam menjaga demokrasi, mendorong partisipasi masyarakat dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Ya. Jadi kemerdekaan pers merupakan hak yang diakui secara hukum dan diimbangi dengan tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang benar, akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Tadi ada pers, ada wartawan. Ini dalam undang-undang pers ini diatur dalam pasal 7. Wartawan memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya dan bertanggung jawab terhadap hasil karyanya. Jadi tulisan rekan-rekan wartawan ini sekalipun memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab terhadap hasil karyanya. Wartawan harus memiliki dan menaati kode etik jurnalistik yang bertujuan menjaga integritas dan profesionalitasnya. Nanti kita akan bahas tentang kode etik jurnalistik. Ya. Ini wartawan adalah individu secara profesional bekerja untuk mencari. Wartawan memegang peran penting, berfungsi sebagai jembatan antara peristiwa dan publik, membantu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, berimbang dan tepat waktu. Tugas dan tanggung jawab wartawan. Wartawan memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab. Tugas yang pertama mencari dan mengumpulkan informasi. Yang kedua mengolah informasi, Yang ketiga menyampaikan berita. Yang keempat mengedepankan kepentingan publik. Kemudian melakukan verifikasi informasi. Prinsip dan kode etik wartawan. Ya. Wartawan harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan. Di sini kebenaran dan akurasinya harus jelas. Wartawan harus mengutamakan kebenaran dan akurasi. Kemudian ketidakberpihakan, harus independen, menangani atau menerima hak jawab dan hak koreksi. Terus perlindungan sumber informasi, menghindari plagiarisme. Jadi mengambil karya orang lain tanpa izin. Ya. Setiap informasi atau kutipan yang diambil dari sumber lain harus disampaikan dengan jelas untuk menghormati hak kekayaan intelektualnya. Karena tadi disampaikan bahwa menjaga dan bertanggung jawab atas karya tulisnya. Ini maksudnya di sini. Menghindari copy paste. Ya. Gitu. Cuma beda media ya. Oke. Ada yang ditanyakan ya. Oke. Hak wartawan ini. Hak untuk mengakses informasi. Ini hak wartawan. Ya. Kemudian hak tolak. Ada hak yang tidak mengungkapkan identitas sumber informasi. Kemudian kemerdekaan dalam menyampaikan berita. Negara menjamin kebebasan pers dan tidak boleh melakukan sensor atau pemberedelan terhadap wartawan yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi ketika ada sebuah kegiatan peliputan, kemudian ada siapapun yang di sana menghalang-halangi tugas panjenengan sebagai pers, ini saudara nanti akan bisa bantah di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Nah, tidak boleh. Dan tantangan dan resiko wartawan ini. Menjadi wartawan bukanlah pekerjaan yang tanpa risiko. Wartawan menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam menjalankan tugas. Antara lain adalah ancaman dan intimidasi. Ini, wartawan sering menghadapi ini dari pihak-pihak yang merasa terganggu atas pemberitaan wartawan. Tindakan ini dapat berupa ancaman fisik, tekanan psikologis, hingga upaya kriminalisasi untuk membungkam wartawan. Ini tantangan dan resiko. Ada keselamatan di lapangan dalam melakukan peliputan, terutama di daerah konflik ini. Keselamatan di lapangan menjadi perhatian utama karena mereka seringkali berada di lokasi yang rawan bahaya. Si Udin ya Pak ya.
Kemudian tekanan ekonomi. Dalam beberapa kasus wartawan menghadapi tekanan ekonomi akibat tekanan dari pemilik modal atau pengiklan. Hal ini dapat mempengaruhi independensi wartawan dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika ada konflik kepentingan antara pemerintahan dan kepentingan bisnis. 86 begitu ya katanya. Dari kompetensi wartawan tadi mungkin di sesi pertama disampaikan oleh pemateri pertama tentang bagaimana cara menulis ya. Ini ada hubungannya. Wartawan harus memiliki berbagai kompetensi agar dapat menjalankan tugas jurnalistiknya. Antara lain keterampilan menulis dan berkomunikasi. Kemudian kemampuan verifikasi informasi. Jadi kemampuan menulis dan berkomunikasi secara efektif adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki teman-teman wartawan. Nulisnya bisa, wawancaranya nggak bisa. Wawancaranya bisa, nulisnya nggak bisa. Nah kan biasa terjadi. Nah itu tadi. Wawancaranya bisa. Ya, harus belajar. ya harus belajar. Oke. Kemudian ada kemampuan verifikasi informasi. Jadi wartawan ini harus memiliki kemampuan untuk memverifikasi setiap informasi yang diterima. Ya, hal ini sangat penting agar berita yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan. Ini harus mampu memilah-milah begitu. Terus pemahaman tentang kode etik jurnalistik. Jadi untuk wartawan ini harus paham betul tentang kode etik jurnalistik. Karena wartawan harus mampu membuat keputusan yang etis dalam situasi yang sulit. Ini. Pemahaman terhadap isu sosial, politik, dan hukum. Wartawan juga harus memahami isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang berkembang di masyarakat tentunya. Karena pemahaman ini akan membantu untuk menyajikan berita yang komprehensif dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kesimpulannya ya. Wartawan adalah ujung tombak dalam dunia pers yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi publik. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan diatur oleh kode etik dan memiliki hak-hak tertentu untuk melindungi kebebasan dan profesionalisme, namun mereka juga menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang membutuhkan keberanian serta komitmen yang tinggi. Jadi wartawan yang kompeten dan etis adalah kunci penting dalam menjaga kemerdekaan pers dan mendukung kehidupan demokrasi di Indonesia. Ini kesimpulan tadi. Jadi perusahaan pers rawat, banyak ada dewan pers. Kita sering mendengar ya bahwa ada istilah dewan pers ya. Jadi dewan pers itu apa sih? Ini lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 ya, tahun 99 tentang pers dengan tujuan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional yang profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip jurnalistik. Jadi Dewan Pers merupakan lembaga independen yang tidak terikat oleh kekuasaan pemerintah, politik, atau kepentingan tertentu. Ini ada Dewan Pers di sana. Tugas fungsi Dewan Pers melindungi kebebasan pers, melakukan pengkajian terhadap pers sendiri, nanti apa mas? Enggak ya, enggak. Habis mas? Pakai situ aja, bisa ya? Nggak usah pakai ini ya. Pakai di situ bisa.
Dewan Pers menetapkan dan menegakkan kode etik jurnalistik yang intinya bahwa menjaga agar pers bekerja sesuai dengan standar profesi, ya, standar profesional dan norma-norma yang lebih disepakati dalam kode etik. Ya. Memberikan pertimbangan dan pengaduan masyarakat. Jadi Dewan Pers ini akan menetapkan kode etik jurnalistiknya dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Itu Dewan Pers. Ya. Ketika ada aduan masyarakat terhadap tulisan-tulisan kita ke Dewan Pers akan memberikan pertimbangan. Gitu. Mengembangkan organisasi pers, mendata perusahaan pers, peran Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa. Jadi Dewan Pers ini punya peran menyelesaikan sengketa antara pers dan masyarakat. Gitu. Ketika ada masalah, Dewan Pers berkewajiban untuk melakukan upaya penyelesaian secara mediasi. Jadi mendampingkan kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan bersama. Ya, kemudian ada adjudikasi, yaitu melakukan penilaian terhadap kasus dan memberikan rekomendasi penyelesaian yang adil dan berimbang. Dalam penyelesaian sengketa, Dewan Pers mengutamakan penyelesaian secara damai dan menghindari proses hukum yang bisa mempersulit kemerdekaan pers. Jadi ini sangat luar biasa teman-teman media atau teman-teman jurnalis ya, ketika dihadapkan dengan persoalan hukum, standar dari Dewan Pers sendiri sudah menyampaikan bahwa mengedepankan proses penyelesaian sengketa secara musyawarah. Gitu. Perlindungan terhadap wartawan. Dewan Pers juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada wartawan yang menghadapi masalah hukum karena tugas jurnalistiknya. Jadi bukan berarti sudah megang KTA kemudian ada masalah pribadi di luar tugasnya itu minta dilindungi oleh Dewan Pers, bukan begitu. Ya, menjalankan tugas fungsinya sebagai seorang jurnalis, kemudian terjadi intimidasi, kemudian terjadi penolakan dan lain sebagainya ya, yang merugikan kegiatan jurnalis, maka di sini ada upaya yang harus dilakukan oleh Dewan Pers. Kemudian ada penyusunan standar profesi dan sertifikasi. Ini. Standar profesi wartawan serta melakukan sertifikasi terhadap wartawan. Agar menjaga kualitas jurnalistik, Dewan Pers turut berperan dengan menyusun standar profesi wartawan. Jadi kegiatan teman-teman hari ini tetap ada hubungannya dengan ini nih. Standar profesi wartawan, melakukan pelatihan juga terhadap wartawan agar bisa menjaga kualitas jurnalistiknya. Gitu. Anggota Dewan Pers, saya lewati peran serta masyarakat. Jangan salah ya teman-teman media, bahwa masyarakat pun berperan serta ya mengembangkan kemerdekaan pers dengan memberikan kritik. Jadi kalau dikritik sama masyarakat jangan jengkel, dan memberikan saran jangan jengkel. Karena masyarakat ini juga punya hak untuk ini, memberikan kritik, saran, dan pengawasan. Masyarakat juga punya hak untuk hak jawab dan hak koreksi, ya. Penyampaian pengaduan, masyarakat berperan aktif dalam mengadukan pemberitaan pers yang dianggap melanggar norma etika hukum kepada Dewan Pers atau otoritas terkait. Ya. Terus meningkatkan literasi media. Ini peran serta masyarakat. Partisipasi dalam mendorong kemerdekaan pers menjadi sumber informasi yang kredibel. Jadi masyarakat dapat menjadi sumber informasi bagi teman-teman pers dengan memberikan informasi yang kredibel dan relevan. Yaitu yang disebut adalah narasumber tadi, ini masyarakat. Oke, kita ambil kesimpulannya saja. Peran serta masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang pers bertujuan untuk memastikan agar pers menjalankan fungsi dan tugasnya dengan benar, akurat, dan bertanggung jawab. Jadi masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai mitra pers yang aktif dalam menjaga kualitas informasi yang beredar, serta mendukung kemerdekaan pers melalui kritik, saran, pengawasan, dan hak jawab.
Ini masyarakat membantu menjaga integritas dan kredibilitas pers sebagai pilar penting di demokrasi. Gitu. Nah, ini ada ketentuan pidana ini. Ya. Pada pasal 18 mengatur ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pers ini, diantaranya setiap orang yang secara melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda. Jadi kalau ada kegiatan kejurnalistikan, kemudian teman-teman ada tindakan ini yang dilakukan oleh siapapun yang terkait tentang tugas panjenengan, ya, menghalang-halangi, ini dalam pasal 18 ayat 1 disebutkan setiap orang yang secara melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers yang diatur dalam undang-undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, denda yang paling banyak 500 juta rupiah. Ini. Dari ayat 2-nya, perusahaan pers yang melanggar kewajiban menyampaikan hak jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang ini menimbulkan kerugian dari pihak tertentu dikenakan denda paling banyak 500 juta rupiah. Ini ketentuan pidananya. Kemudian ayat 3, perusahaan pers yang melanggar ketentuan mengenai penyebarluasan iklan yang dilarang sesuai dengan undang-undang ini dikenakan denda paling banyak 100 juta rupiah. Gitu. Ini yang sering terjadi di ini nih biasanya, menghalang-halangi biasa gitu. Ya, masa dihalang-halangi. Belum diselesaikan itu. Iya, sekarang kita menjumpai seperti itu. Itu teman-teman mau berita saja kok susah banget, malah terkesannya kita dihalang-halangi, jangan cari di sini, sana saja gitu ya. Ismun apa Pak? Jadi ini kembali ke kode etik jurnalistik ya. Jadi kode etik menjadi landasan moral dan profesional yang harus ditaati oleh setiap wartawan. Wartawan diharuskan melakukan verifikasi informasi yang diperolehnya, memberikan informasi secara akurat, berimbang dan tidak memihak. Jadi di kode etik jurnalistik ini adalah pedoman moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Jadi kode etik ini bertujuan menjaga integritas, kredibilitas pers serta melindungi hak masyarakat atas informasi yang benar dan bertanggung jawab. Ini ada poin-poin yang nanti akan saya sampaikan. Ini poin-poin penting dari kode etik jurnalistik: kebenaran dan akurasi, independen dan tidak memihak, terus perlindungan terhadap sumber informasi, hak jawab dan hak koreksi, menjaga kesusilaan dan kepatutan. Jadi wartawan harus menghormati norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Isi berita tidak boleh melanggar norma agama, moral dan hukum, serta harus mempertimbangkan dampak psikologis yang mungkin timbul pada pembaca atau pemirsa. Tidak melakukan plagiarisme, tadi sudah disebutkan, menghindari konflik kepentingan, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan diskriminasi, tidak boleh, menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak mencampur adukan fakta dan opini. Ini sering terjadi. Ya. Jadi dalam penulisan berita, wartawan harus mampu membedakan antara fakta dan opini. Ada yang bisa menjelaskan enggak? Perbedaan antara fakta dan opini. Silakan. Fakta itu apa? Fakta itu fakta. Oke. Kalau opini berasumsi. Ya. Fakta dan opini. Ya tadi kalau fakta adalah
Objek ya. Kalau opini? Subjektif ya. Oke. Kita akan bahas nanti. Oke. Lah ini diakui enggak? Tidak menerima amplop. Wartawan tidak boleh menerima amplop dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi ya kan? Ini masuk dalam kode etik jurnalistik, Pak. Ya. Oh, biasa. Artinya begini, artinya bahwa untuk teman-teman media ya tidak menerima amplop, ya kan? Oh, bensin ya, bukan amplop ya. Baik, jadi yang tidak boleh menerima amplop intinya karena ini kita materinya adalah tentang kode etik jurnalistik ya. Jadi secara umum di dalam kode etik jurnalistik tertera ini, poin nomor 11. Tidak menerima amplop. Wartawan tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi independensi pemberitaan. Praktek ini dikenal sebagai amplopisme, dianggap merusak integritas profesi jurnalistik. Artinya, nah ini kalau dikembangkan artinya harus seperti apa ketika saudara menerima amplop? Kalau tadi saya memberikan kuis ya, amplop ya kuis tadi, gitu ya. Oke. Yang terjadi memang di lapangan kita sekadang sama-sama tahu lah ya. Kita meliput Jakarta. Bukan menerima ya. Oh gitu ya, malah meminta ya untuk dikoordinir gitu ya. Oh gitu ya. Mencegah terjadinya revictimasi. Wartawan harus memperhatikan dampak pemberitaan terhadap korban, terutama korban kekerasan atau kriminal. Pemberitaan ini tidak boleh mengakibatkan korban mengalami penderitaan lebih lanjut atau merugikan pihak korban dan keluarganya. Nah, contohnya berita-berita ini mungkin kepada pemberitaan asusila. Ya, ini jangan berlebihan nanti. Ya, terus memberikan informasi yang berimbang. Tujuan kode etik jurnalistik ini tujuannya. Ya. Pers diharapkan dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif dan mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan serta masyarakat yang melek informasi. Tujuannya ini kode etik jurnalistik. Menjaga integritas wartawan, menghindari penyalahgunaan profesi, ya, melindungi hak publik untuk mendapat informasi yang akurat dan dapat dipercaya, meningkatkan profesionalisme pers nasional dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pers. Ini yang di poin ini, menjaga integritas wartawan dan menghindari penyalahgunaan profesi. Ini bahaya ini, teman-teman. Ya, jangan sampai kita melakukan hal yang ini, menyalahgunakan profesi. Boleh mencari berita, gitu. Tapi jangan kemudian menakut-nakuti narasumber. Ini bahaya ini. Ini bahaya, tidak boleh. Ini ada nakut-nakuti ya. Artinya begini. Artinya tidak menakut-nakuti ya. Artinya begini. Menyalahgunakan dalam konteks profesi ini kaitan dengan masalah kegiatan jurnalistiknya. Kalau memang ditemui dan dijumpai di sana memang terjadi, bicaranya bukan opini tapi fakta. Tugas Panjina adalah menulis, menyampaikan informasi begitu. Ya. Terkadang kita akui bersama bahwa ketika ada narasumber yang hubungan hukum atau kepentingan tulisan, mereka lebih meminta kepada teman-teman media, tolong jangan ditulis ya Pak. Orang ke koran. Kalau online, nah itu tadi ya. Jangan ditulis ganti ini duit begitu ya. Oke. Nah itu nanti saya akan bahas nanti poin 30 ya. Ini cerita dulu, cerita lama itu. Mas Ojo menceritakan yang lama ya.
Gitu. Oke, kita pikir dulu nih. Waduh. Untuk para jurnalis Indonesia, semangat terus. Untuk wartawan, para pejuang kebenaran dan suara rakyat, setiap kata yang kalian tulis, setiap fakta yang kalian ungkap adalah cahaya yang menerangi jalan menuju keadilan. Setuju. Meski tantangan tak sedikit, kalian berdiri teguh di garis depan demi memastikan publik mendapatkan informasi yang jujur dan berimbang. Teruslah menjadi garda terdepan bagi kebebasan berekspresi dan kebenaran. Wartawan adalah pilar demokrasi yang tak tergantikan. Oke, tetap teguh, tetap kritis, dan ingat bahwa kebenaran selalu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Waktunya masih banyak? Banyak? Oke, kita diskusi. Ojo dengan malu. Saya pulang juga nanti. Oke. Oh, boleh, silakan bertanya. Nama saya Juwanto, Pak, dari Persib. Satu hal yang saya mau tanyakan ini, saya tidak berdasarkan teman-teman, saya sendiri saja lah, saya sendiri saja. Saya tuh sering kali menulis berita. Ini terutama narasi yang berkaitan dengan sedikit kasus begitu. Terus nanti kita bicara undang-undang, pasal dan sanksi hukumnya di bawah, tanpa kita menempatkan narasumber yang kompeten di bidang hukum, itu boleh nggak? Secara sudut pandang hukumnya boleh nggak? Oke, dalam penulisan hukum sebaiknya, karena gini, teman-teman wartawan ini bukan berarti tidak melek hukum, tahu dong, ya kan? Karena jenengan kan tadi disampaikan adalah bagian daripada pilar negara yang keempat, jadi harus tahu semua nih. Cuma memang di dalam pemberitaan yang hubungannya tentang peristiwa hukum, sebaiknya ada narasumber yang memang berkompetens ya untuk menjelaskan pasal per pasal. Karena apa? Jenengan ini menyampaikan berita berdasarkan fakta, pendapat, kan gitu, narasumber, pendapat ahli, pendapat siapapun di sana, bukan nah ini tadi. Walaupun faktanya saudara tahu bahwa saya baca loh Pak, ini tentang KUHP, tentang kitab undang-undang hukum pidana, bahwa ini begini-begini, saya copy paste begitu. Ya kan? Tapi akan lebih saya dikhawatirkan begini. Karena tadi Pak Imam juga, Pak Imam Witi menyampaikan, kita kenapa sih selalu menulis dengan istilah diduga. Betul Pak tadi ya. Diduga itu artinya apa? Karena kita mengenal di hukum Indonesia itu malah asas praduga tak bersalah Pak. Ya kan? Saya khawatir ketika itu tidak ada narasumber yang berkompeten di situ, si pembaca secara umum yang tidak punya hubungan konflik hukum tidak ada masalah. Tapi sing lagi gawe ana masalah, dia merasa punya masalah. Loh kok wartawan nulisnya pasal ini loh. Sopo ini. Berarti kita secara tidak langsung mencoba menyampaikan informasi secara tertulis, ya kan, yang membuat tidak nyamannya si pelaku itu tadi. Tapi kalau narasumbernya tepat, saya yakin tidak ada masalah dan pelaku pun memahami. Misalkan kejadian pidana nih, kita harus ke Humas Polri gitu misalkan. Terus datanglah ke sana, klarifikasi. Gitu. Karena itu hak panjenengan. Loh, kalau polisi tidak mau, itu tadi saya sebutkan pasal berapa. Kita cek feedback ke belakang. Satu pertanyaan, tadi sudah ada kuis satu ya. Ini kembali pertanyaan Bapak saya jawab, saya bertanya. Pasal berapa? Ini, pasal berapa yang berhubungan tentang hak dan kewajiban panjenengan, ya kan? Terkait tentang barang siapa yang menghalang-halangi kegiatan jurnalistik akan dipidana dengan pidana penjara sekian dan denda sekian. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Pasal 18. Pasal 18. Bunyinya apa Mas? Bunyinya, buka Google. Pasal 18 ayat 2 Bunyinya. siapa? Secara nyata, secara langsung atau tidak langsung menghalang-halangi kerja jurnalistik, maka bisa dituntut
2 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Betul Mas. Berarti siapa dulu ini tadi? Rektor dulu. Ini dulu ya. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak. Sudah tahu Pak, Undang-Undang Pers itu undang-undang nomor berapa? Nomor 40 tahun 99 melotok gosip. Oke, thank you. Yang Saya lainnya nggak mau terima amplop, Bung. isinya dilihat dulu. Oke, ya ada pertanyaan lain? Silakan. Monggo, depan ini, depan ini. Saya kasih barisan depan ini satu. Pak, Baik. sebenarnya begini Pak, ketika ini terjadi langsung ketika waktu itu sengketa ini ya. Namun bagaimana? Kami yang waktu konsultasi pada Pak Hakim, kepala Hakim yang tinggi itu beliau menjawab, namun kemudian tidak boleh kami wawancara hanya sebatas ngobrol. Apakah ini ketika ya memang akhirnya saya alhamdulillah apakah akhirnya ngomong lagi tak tulis itu sesungguhnya apakah memang demikian artinya bisa menulis dari tanpa kami Ini menulis berita di ruang persidangan maksudnya, atau hasil peristiwa sidang. peristiwa dari lapangan kemudian di sidang itu kemudian kami menerima ketemu kepala waktu sama baik juga. Namun kami wawancara namun kami beri ruang untuk bertanya dan seperti ngobrol Pak. Nah ini bagaimana dan sebagainya. Nah yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah ketika kita harus acuan misalnya narasumber sementara narasumber tidak mau diwawancarai sebagai acuannya itu bisakah itu kami tuangkan apa yang disampaikan dengan cara melihat ataupun misalnya ini tergantung konsep pemberitaannya Bapak. Kalau tadi kan Bapak mencari berita itu yang sudah artinya masih di dalam proses hukum, masih dalam proses hukum, di mana proses hukumnya ini kan perkaranya apa Pak? Perkara antara yang pemodal yang punya itu sama yang sub itu. Oke, ini untuk apa namanya pemberitaan yang masih dalam proses hukum. Kita sering dengar di depan pengadilan ya. Kalau teman-teman mau belajar di pengadilan boleh. Jadi pengadilan ini memberikan ruang sidang terbuka. Di ruang sidang terbuka, sekali-kali teman-teman media datang. Pak, izinkan kami untuk melakukan peliputan pada sidang terbuka ini, Pak. Itu boleh. Karena kita bicara hakim, berarti posisi hakim berada di tempat, sedang ada di ruang sidang. Sehingga secara langsung Bapak bisa live streaming, bisa menulis ketika majelis hakim memperbolehkan. Prinsipnya adalah izin. Loh Pak, kalau nanti saya tidak boleh meliput katanya dalam undang-undang menghalangi misalkan ya. Nanti kita akan lihat ini sidang tertutup atau terbuka. Kalau tertutup berarti memang kita juga diatur oleh Undang-Undang Pers nomor 40 yang kaitan tentang pemberitaan hubungannya tentang asusila, kesusilaan tadi Pak ya. Jadi tertutuplah. Adapun mengenai masalah pemberitaan sebenarnya tergantung jenengan saja. Ketika jenengan menulis berita sidang terbuka, minta izin di depan majelis hakim, ya Pak kami melakukan peliputan karena di Pemalang ini kok tingkat kejahatan narkoba semakin tinggi, putusannya seperti apa Pak? Kami juga kepengen mencari berita di sini. Izinkan kami untuk melakukan peliputan dalam kasus-kasus narkoba. Itu kan ada hubungannya tentang menyampaikan edukasi pada masyarakat, gitu. Dan saya yakin tidak akan dihalangi Pak. Ya, tapi kalau tadi Bapak bicara di luar persidangan, ngobrol dengan seorang hakim, lah ini kan bukan narasumber Pak. Narasumber adalah para pihak yang berperkara itu. Kalau hakim ini dikedudukan sebagai orang yang netral.
ketika Bapak mau melibatkan hakim untuk komen di sana, Bapak langsung di posisi pas sidang. Pas saat sidang Bapak di situ izin, Bapak di situ liput, ya kan? Jadi menurut majelis hakim mengatakan bla 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 berdasarkan fakta nah itu tadi berdasarkan fakta bukan opini. Oke, lanjut yang lain. Ya. Oke. Ketika bicara tentang peliputan lokasi usaha, misalkan hotel, ya kan? Gitu. Apakah kita boleh meliput, Pak? Gitu. Nah, kita punya kode etik. Etikanya bagaimana hak dan kewajibannya? Hak kita memperoleh berita, kewajibannya kita harus balance dalam pemberitaan. Artinya, ketika di situ kita bicara etika, paling tidak ulang nuwun dulu, izin dulu, nggak apa-apa, ya izin dulu. Ketika memang tidak diperbolehkan itu sudah beda cerita, undang-undang lah bicara, itu. Tapi kalau tujuannya golek salah wong, yo kebangetan, nggak boleh, Pak. Ini bicara etika. Kadang pemberitaan yang ketika saudara masuk ke hotel, ini hotel ini kok riskan banget ya soalnya. Ada informasi dari masyarakat, ini hotel ini digunakan untuk kegiatan mesum dan lain sebagainya, ya kan? Jenengan ada narasumbernya, ya sampaikan sebagai apa konteks jurnalis saudara menjalankan tugas. Narasumbernya siapa? Masyarakatnya. Nah, setelah ada narasumber, terus Bapak berusaha untuk menghubungi pihak pemilik usaha, mengklarifikasi benar atau tidak, ya kan? Ini kan strategi saudara. Ya kan? Biasanya narasumber mau ditemui susah kalau bicara konteks berita tersebut, ya. Tapi intinya izin itu bukan berarti terjadi penghalang-halangan, bukan. Kita bicara etika komunikasi, ya. Artinya izin atau mengkonfirmasi terhadap informasi yang jenengan dapat dari narasumber tadi untuk mendapat balancing pemberitaan. Boleh dilakukan. Berarti tanpa izin, Pak. Saya kembalikan lagi. Jenengan masuk dasar informasinya sudah ada atau belum? Atau hanya menduga-duga, ini jangan-jangan hotel ini loh buat tempat mesum. Apa bagaimana? Ya dugaan itu kan berarti Bapak punya sumber dong. Nah sumber itu kan tadi disampaikan bahwa dalam undang-undang haknya juga perlu dilindungi. Tolong dong. Kalau micet saya tidak kenal micet. Izin Pak. Izin. Ya. Dari tadi rekan-rekan saya amati tidak ada yang bertanya. Padahal ini pertanyaan ini sangat penting dan panjenengan pasti sering alami. Ayo kita bareng-bareng bertanya, minta kepada ahli hukum, pakar hukumnya, trik-trik, bocoran-bocoran Pak Imam SBY. Gimana caranya supaya kita tidak terjebak seperti teman-teman yang sudah pernah alami sampai masuk pondok pesantren. Misalnya mulai dari WA, tek, saya tunggu, kan perjanjian ini 1 juta, kurang kembali. Nah, sampai ketemu supaya jangan sampai kena OTT, intinya gitu. Tinggal bocorannya tapi aja seru-seru. Ini sebenarnya bukan pekerjaan seorang jurnalis. Ya, cuma betul kodenya saya melanggar. Bukan. Tapi triknya gimana caranya biar selamat orang kena OTT. Artinya ini bukan pekerjaan seorang jurnalis. Cuma rekan-rekan jurnalis sekadang digiring ke sana oleh pihak yang punya kepentingan, ya kan? Digiring ke arah bagaimana saudara biar tidak independen dan bisa dibungkam, ya kan? Artinya gitu kan? Triknya bagaimana sehingga tidak terjadi
istilah adanya pemerasan. Betul. Kemudian ada OTT tadi, ya kan? Saya tidak akan sampaikan ini Pak, karena bahaya Pak saya. Ya, karena apa? Saudara itu sudah punya ilmunya sebenarnya. Ilmunya di mana? Undang-undang PES sudah cukup. Menghalang-halangi, karena enggak. Kalau saudara punya targetnya bahwa berita ini biar jadi duit gitu ya Pak. Tapi tidak kena perkara. Pak Imam Santoso selaku kabiro saya dulu Pak. Dia selalu ngajari saya. Berarti beliau adalah orang yang sangat jenius di kabiro kontak. Iya, jenius. Betulan. Ya, beliau dari dulu ya nyantai Pak. Seorang ASN yang ngeyel sampai pensiun selamat, nah beliau merangkap sebagai jurnalis. Betul ya? Padahal dulu sudah diperingatkan tapi tetap ngeyel. Tapi faktanya tetap sama. Nah, pertanyaannya dilanjutkan tadi, Pak Imam, bagaimana jenengan mempunyai tupoksi yang berbeda dan mendapatkan penghasilan di luar ASN? Kok jenengan orang dilarang? Kiat-kiatnya bagaimana? Ketika kita dapat berita mungkin akan bisa mengakibatkan pundi-pundi lain, caranya bagaimana? Dulu kalau saya masih jadi wartawan Pak, saya diajari oleh beliau Pak Imam Santoso menawarkan iklan Pak, biar tidak terjerat, ya kan? Ya udahlah Pak, iklan saja. Tolong kami dibantu iklannya, itu loh. Tapi kondisi iklan juga dipelajari loh. Ini iklan dalam situasi apa? Ya kan? Tidak ada hari kebesaran, tiba-tiba suruh bayar iklan, bingung apa Pak? Ini juga jebakan juga Pak. Kan? Gitu. Saya pernah hilangan itu di Banyumas Pak. Jadi pengusaha ini, ya kan, dimintai duit sama teman media untuk bayar iklan. Tapi ya orang umum Mas. Ya kan? Iklan yang tertera di dalam proposalnya sekian, tapi mintanya sekian. Nah, terus saya sampaikan, iklan ini dalam rangka mengucapkan selamat atau seperti apa? Kita harus mengucapkan selamat ke siapa? Misalkan ucapan selamat atau ucapan apa ini lah, coba. Yang akhirnya karena saya basicnya dulu wartawan juga saya mencoba untuk mengevaluasi. Oh iya. Nah, sehingga saya terkomunikasi tadi dengan salah satu teman media di Banyumas, saya menyampaikan kalau iso diselesaikan ke soal keluarganya Mas gitu. Saya juga dulu mantan pers juga gitu. Kalau kiat-kiat dulu saya berbeda mungkin dengan sekarang kondisinya ya. Kalau dulu saya menulis berita, ya, ada sumber berita yang A1 bahasanya ini. Saya apakah harus melakukan negosiasi? Saya tidak Pak. Diperhatikan di buku tamu. Saya sering melihat di buku tamu teman-teman media itu tulisannya silatu, benar enggak? Buku tamu ke dinas misalnya, dinas perhubungan silatu, dinas pendidikan silatu, kesehatan rumah sakit silatu. Tolong Pak, saudara ini profesi yang dilindungi oleh undang-undang. Jurnalis Pak, harus menyampaikan informasi yang tepat. Tulis saja. Tulis di buku tamunya, konfirmasi, mengklarifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Tulis saja. Kenapa harus silaturahmi? Itu tadi maksudnya dibiasakan kalau mau konfirmasi ke institusi yang jelas, jangan silaturahmi. Saya yakin ini teman-teman wartawan yang senior Mas Abimanyu, saya tidak pernah melihat catatan beliau itu tulisannya silaturahmi, tidak pernah ada. Selalu menekankan berita klarifikasi tentang mengenai masalah IPM misalnya, klarifikasi tentang mengenai masalah dugaan apa misalnya, selalu ada. Teman-teman media ini sebenarnya ilmunya lebih dari pengacara, serius. Jenengan bisa menghancurkan saya dalam hitungan 1 detik kok. Beneran.
1 detik loh. Makanya tadi kalau Mas Ojo mengatakan pulpena ini harganya 30 berapa? Betul Pak. Ini pengalaman yang saya lakukan dulu jadi wartawan Pak. Dan perlu diingat, saya kuliah ini cerita pengalaman boleh ya Pak? Saya dari wartawan loh Pak. Kuliah itu dibiayai oleh siapa Pak? Pemda Pak. Sudah mati meninggal Pak. Pak Bambang Moyo bayar saya, Pak Sri Harjanto bayari saya, Pak Maryoto bayari saya, itu Pak Makrus tuh, Pak Nurholis tahu, Pak Munir bayari saya. Jadi jangan berpikir begini, saya hari ini sudah datang ke desa-desa, besok desa sana, desa sana, desa itu. Almarhum Pak Musa mudah-mudahan tetap diterima arwahnya di sana ya. Saya selalu mengingatkan beliau. Ini orientasinya ke sana repot Pak. Jadi lebih pintar. Jenengan bisa seperti saya, bisa. Tadi siapa? Mas gimana? Dewan tadi. Pak siapa? Enggak, yang di sini pojok sendiri tadi. Pak Agus mana Pak Agus? Agus Sarbini. Oke. Artinya peluang untuk menjadi lawyer bagi teman-teman jurnalis peluangnya sangat besar kalau mau. Itu, dan saya terbuka. Gitu. Kalau Mas Ojo tadi bilang dulu saya pernah dibantu Pak Imam. Pesennya cuma satu saja Mas Ojo. Mas, setelah jenengan jadi pengacara, gantian. Saya tidak ngutangin jenengan, tapi uang ini gantian untuk yang lain. Terserah jenengan, setelah nanti jenengan sukses, ambil untuk jadi pengacara. Titipnya itu saja. Saya tidak butuh uang itu dikembalikan. Begitu. Dulu saya sambil kuliah, sambil bekerja terus. Gitu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya kan? Ya alhamdulillahnya dukungan dengan teman-teman dulu. Ya, dengan teman-teman dulu alhamdulillah saya disupport luar biasa sama teman-teman. Itu tetap saya melanjutkan dari S1, S2, ya alhamdulillah S3 ini sudah di depan mata, karena saya butuh untuk karir Pak, karir saya di dosen. Harapan saya ada persyaratan yang harus saya penuhi adalah gelar doktor S3 untuk capaiannya adalah ke GB, guru besar, habis guru besar kemudian profesor. Itu capaian saya ke sana kalau bicara dosen. Kalau bicara lawyer cukup di S1 ilmu hukum aja cukup. Itu S1 ilmu hukum selesai PKPA, magang di kantor saya yang aturan undang-undang 2 tahun, dengan saya cukup 2 hari selesai. Gitu. Magang di saya jangan 2 tahun kelamaan, 2 hari saja. Pak itu bukannya melanggar undang-undang Pak, undang-undang kan aturannya 2 tahun. Dan jenengan kenal saya kan sebelum kuliah. Jenengan kenal saya sebelum wisuda Pak. Artinya jenengan belajar loh, magang dengan saya, apa salah? Boleh. Ya kan? Saya dengan beliau dulu di mana Pak, investigasi ya? Investigasi pos 2012 misalkan. Sampai dengan tahun ini kita sudah 10 tahun. Saya katakan udah lulus magang 10 tahun dengan saya. Aturannya kan 2 tahun Pak. Tapi Bapak sudah 10 tahun kenal dengan saya. Boleh toh Pak, saya berikan surat keterangan magang? Boleh, pertanggungjawaban saya Mas. Gitu. Makanya saya tidak akan merasa tersaingi dengan teman-teman lawyer yang baru ataupun tersaingi dengan munculan lawyer-lawyer muda untuk berkarya. Enggak. Gitu. Kita tetap ayo maju bareng-bareng. Gitu. Harapan saya memang begitu, teman-teman media yang ada potensi untuk belajar, ayo belajar. Kuliah lagi, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya. Di fakultasnya Pak Advokat di sana, apakah juga bisa sistem online Pak? Misalnya kuliah? Ya, boleh. Sistem online boleh. Kalau bicara yang UT lebih murah. UT, Universitas Terbuka, itu lebih murah ya Pak? Berapa Pak per semester?
2.300.000. UT. Dan itu negeri. UT negeri. Ya. Dan di Kalau di saya sekolah. swasta. Kalau di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa ini 99% itu anggota kepolisian dari Brimob. Rata-rata itu. Yang di kampusnya. Ya. Ya. Dan pemilik kampus ini juga orang Pemalang, Pak. Ini yang punya orang Pemalang. Beliau masuk di jajaran staf ahli kepresidenan. Ya, Pak Muldoko. Yang punya, Pak, orang Belik, Pak. Betul ya, Pak Ahmad. Minta bantuan sama orangnya sendiri kok susah, karena mungkin toh, Mas. Ya, orang Belik itu yang punya. Jangan salah, jaringannya kuat beliau itu untuk level tingkat pusat. Artinya itu tadi komunikasi. Gitu. Makanya saya pun meminta tugas dengan kampusnya beliau untuk acara hari ini, ya kan? Disposnya dapat izin. Saya tidak, walaupun saya sudah kenal, tetap secara aturan dari perguruan tinggi saya kan harus dapat izin. Dapat izin baru saya pemateri di sini. Begitu. Baik, secara undang-undang PES tadi, ya udah bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan lain? Saya Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nuralis dari media KPK Sikap. Terkait dengan perkumpulan ataupun kebersamaan media atau PES ini di Pemalang sendiri, saya rasakan belum begitu solid, Pak. Contohnya saya sendiri, Pak. Saya kemarin itu dapat permasalahan yang dihancurkan. Saya lagi meliput dan dihalang-halangi oleh seseorang, sudah tak laporkan sampai sekarang belum sampai selesai. Nah, ini berarti dukungan dari wartawan sendiri, metode saya itu belum matang, Pak. Nah, ini bagaimana solusinya, Pak? Ini di luar materi tidak apa-apa, Pak Panitia. Baik. Begini, kita mau kuat, yuk bareng. Gitu. Saya alami dari dulu juga sama ya Pak Imam Santoso ya. Untuk di Pemalang ini teman-teman masih kurang kekompakan teman-teman media nyuwun sewu. Justru cenderung ini aku loh, nah ini bahaya ini. Ya, baik ke institusi birokrasi, gitu. Sehingga jenengan harus belajar marwah panjenengan adalah seorang jurnalis. Siapapun rekan panjenengan adalah seorang jurnalis, disitulah ada diri darah jenengan di rekan jenengan. Sepanjang rekan panjenengan tidak bertentangan dengan aturan jurnalis, bertentangan dengan aturan jurnalis misalkan, ya kan? Gitu. Kalau penghalang-halangan, waktu itu saya juga pernah dengan Pak Nuralis, saya juga sudah menyiapkan waktu sebenarnya untuk panjenengan, untuk kami dampingi, ya kan? Dan Pak Imam tidak minta bayaran untuk teman-teman jurnalis, kurang. Tidak. Dan memang dalam hal ini secara hukum menjadi kewajiban saya, balas budi saya kepada teman-teman jurnalis, ya dimanapun, bukan hanya di Pemalang Pak. Di Jawa Barat juga saya diminta sebagai kuasa hukumnya teman-teman media di sana, pun saya hadir, dan saya tidak meminta imbalan jasa dan sebagainya, tidak. Gitu. Cuma saya berharap memang teman-teman kompak dong, ya kompak. Ketika ada satu yang terluka dan benar-benar beliau menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, kemudian di dalam undang-undang itu diatur tentang hak dan kewajiban. Ketika ada sanksi pidana menghalang-halangi tugas seorang jurnalistik, di sana yang harus kita perjuangkan. Coba nilai kesepakatan kebersamaan panjenengan di mana? Itu saya kembalikan ke marwah organisasi, ya, gitu. Saya dari dulu dong pengennya bagaimana bersatu teman-teman. Ayo, lah, gitu. Saya yakin kuat nanti, akan semakin kuat. Kemarin ada beberapa masukan juga sih dari teman-teman, bahwa di posisi ke depan ini kita kan ada kode etik jurnalistik ya.
kalau bisa di Pemalang ini setelah ada penggabungan media ini, teman-teman media dari manapun berada, ada namanya Dewan Kode Etik. Kalau bisa dibikin Dewan Kode Etik Jurnalistik Kabupaten Pemalang. Gitu. Nah, nanti diminta itu, nanti saya akan bantu ke Dewan Persnya. Boleh enggak? Nah, Dewan Kode Etik Jurnalistik unsurnya masyarakat, Thomas, toga, tokoh agama, tokoh jurnalistik, tapi pemerintah nggak boleh mas ketua, ya. Dan di situ tugasnya apa? Ketika nanti dari Dewan Kode Etik Jurnalistik Kabupaten Pemalang menerima pengaduan dari masyarakat, nyun sewu, ketika ada oknum pers melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik, yang akan memutuskan Dewan Kode Etik tadi, gitu. Tidak masuk ke apa kan gitu ya maksudnya? Iya, jadi tidak masuk ke pidana gitu loh Pak. Diupayakan begitu, jadi ada filternya. Ya, kalau kejadian kemarin teman-teman kita yang dihadapkan dengan proses hukum, kalau kode etik jurnalistiknya, Dewan Kode Etiknya sudah ada Pak. Saya yakin Dewan Kode Etik Jurnalistik bisa minta kepada penyidik Polres untuk dipertimbangkan kembali karena pelakunya adalah oknum jurnalistik. Akan kami sidang kembali, akan kami pidanakan secara putusan kami di Dewan Kode Etik itu tadi. Setuju. Termasuk di dunia lawyer juga begitu Pak, kecuali korupsi. Dunia lawyer begitu, ketika ada permasalahan, sidang kode etik dihadapkan, sanksinya diberhentikan, tidak bisa beracara selama 3 bulan dan mungkin seumur hidup, gitu Pak. Dari organisasi. Tapi kan ini kan penggabungan Pak. Berarti kan nanti kan ada pembahasan rumusannya seperti apa. Nanti kalau memang dibutuhkan ya saya siap membantu. Kembali untuk persatuan Pak Nurholis tadi, monggo teman-teman jurnalis, mau dibawa kemana baju panjenengan, mau dibawa kemana suara hati panjenengan, karena Pak satu yang jelas sedang menjalankan tugasnya dihalang-halangi. Kalau kemudian kita tidak ada antisipasi ya terhadap pergerakan-pergerakan hukum yang nyata, nanti yang ada jenengan juga akan diberi yang sama. Oh kain dora dibilani kok maling kowe. Ini nyuwun sewu, terima kasih. Ini hanya masukan saya karena ada pertanyaan dari Pak Nurholis, saya jawab tadi. Dan nanti bisa Pak Nurholis lain waktu komunikasi dengan saya kalau memang masih dibutuhkan untuk melakukan perjuangan atas pelaporan panjenengan, saya akan kawal tentunya bersama-sama dengan teman-teman media. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih Bapak, waktu sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Imam Subianto SMH selaku narasumber yang telah memberikan